Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara untuk tertanggal 1 hingga 10 bulan Januari 2023 bagi Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Aquarius. Namun sebelum mari memulai, wajib mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke, baik. Situasi yang akan dihadapi Aquarius bersama dengan pasangan adalah Knight of Pentacles di sana, Ten of Pentacles reversal. Oke, baik ya. Bertahan di dalam situasi yang nampaknya itu cukup berat ya. Itu jadi gambaran pasangannya kamu, Aquarius. Mungkin dia menemukan bahwa hubungan ini tuh hubungan yang cukup melelahkan dia gitu ya. Seseorang ini tuh seseorang yang kalau mari rasa sih sangat-sangat membutuhkan kamu dalam hidupnya gitu ya. Dia pengen hubungan yang dalam banget sama kamu. Pengen punya hubungan itu yang berkualitas dengan kamu. Tetapi mungkin dia menyaksikan bahwa kamu orangnya terlalu terlena dengan harapan dan impian-impiannya kamu gitu ya. Sepertinya kamu ini cukup dianggap berjarak dari dia gitu ya. Dia ngelihat gini, wah kamu asik dengan dirinya kamu asik dengan hidupnya kamu, dengan angan-angannya kamu, dengan ilusinya kamu, dengan fantasinya kamu, dengan pengejaran-pengejaranmu gitu ya. Kamu kelihatan asik, asik di dunia kamu sendiri dan sering sekali kamu mengabaikan dia. Seolah-olah dalam hubungan ini kebutuhan emosionalnya kamu itu lebih penting daripada kenyataan hidup bersama dengan si dia gitu ya. Nah, mungkin kamu berubah haluan dari relationship ini. Mungkin tadinya kamu kamu tadinya serius dengan pasangannya kamu. Tetapi dalam perjalanan kamu nampaknya bisa punya impian-impian yang bertukar gitu ya, yang sudah berbeda gitu kan. Kamu mungkin gak ada yang salah sih dengan apa yang kamu inginkan itu. Misalnya gini, aku tuh mau punya pasangan itu yang lembut, yang penyayang, yang bisa memberikan kesejahteraan secara finansial, barangkali kayak gitu ya. Atau kamu mau tinggalnya di kota, sementara ketika dengan seseorang ini kalian lagi tinggal di daerah kayak gitu ya, mungkin di desa kayak gitu ya. Mungkin tidak ada yang salah dari itu, tapi itu cukup membebani pasangannya kamu ini gitu ya. Kamu cukup berharga untuk dilewatkan gitu, karena dia pun menganggap bahwa dia nggak bisa hidup tanpa kamu gitu ya. Orang ini bisa aja orang yang takut ditinggalkan oleh kamu gitu. Dia kepingin gitu ya, dia kepingin sebenarnya bisa terus barengan dengan kamu, tetapi dia tidak melihat semangat yang sama, keinginan yang sama gitu ya antara dia dengan dirimu. Nah, di sana beberapa mungkin menganggap bahwa kayaknya kamu tuh punya banyak pilihan. Bukan hanya dia satu-satunya pilihan dalam hidupnya kamu. Atau tanpa dia sebenarnya kamu itu bisa katanya gitu ya. Dan di situ dia menjadi resah gitu loh. Mungkin seseorang ini kayak
terlalu banyak maunya kamu, gitu kan? Terlalu banyak harapannya kamu ke dia. Dan dia menganggap jangan-jangan kalau kamu tuh hanya memanfaatkan dirinya. Gitu ya. Kamu hanya menjadikan dia sebagai jalan untuk pemenuhan kebutuhan kamu. Nah, seperti itu. Tapi dia tahu kalau sebenarnya kamu itu cinta sama dia, gitu ya. Tapi itu menurut dia loh ya. Kayak gimana di kamunya entahlah, gitu kan. Tapi menurut seseorang ini, kamu tuh sayang sama dia. Jadi dia seneng dengan sifat keibuannya kamu atau sifat kebapaannya kamu, gitu ya. Dia suka dengan kecantikanmu, ketampananmu, gitu. Dia tergila-gila ke kamu, gitu ya. Dia sangat membutuhkan kamu dalam hidupnya. Makanya itu tadi Mari katakan bahwa untuk melepaskan kamu, mengejar apa yang kamu mau, dia di situ kayak ngerasa apakah itu sebuah tindakan yang bodoh. Tetapi kalau terus dengan kamu, aku sudah hampir tidak sanggup lagi. Apalagi kalau ternyata kamu tuh maunya sesuatu yang dalam bentuk material, gitu ya. Misalnya kalau kalian pacaran, kamu mau menikah dengan dia apabila maharnya sekian, gitu ya. Nah, itu contoh aja ya. Maharnya sekian, wah mahar ini nih banyak nih, gitu ya. Atau mungkin kamu ketika berhubungan dengan dia, kamu ceritakan, aku tuh pengen loh jalan-jalan ke luar negeri, atau aku tuh pengen ganti mobil baru, punya ini, punya itu, gitu ya. Nah, di sana. Jadi dia bingung sendiri. Satu sisi dia kayak ngerasa bahwa dia bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhannya kamu. Tapi satu sisi lagi, dia di situ jadi kayak ngelihat kalau kamu itu hanya memandang dia dari apa yang dia punya. Kayak gitu ya. Atau dia tahu yang tadi Mari katakan, dia tahu bahwa kamu mungkin tertarik ke orang lain. Misalnya kamu cerita gitu ya, bahwa kamu dideketin si A, si B gitu. Nah, jadi dia yang kayak, walah, aku hanya dijadikan sebagai pilihan oleh kamu. Gitu. Oh, ternyata kamu mau hanya hubungan yang dangkal dengan aku ya. Oh, ternyata kamu tidak sebegitu seriusnya dengan aku. Hanya aku saja yang ternyata di dalam relationship ini tuh yang memikirkan tentang kita. Ternyata kamu itu memikirkan tentang dirinya kamu sendiri. Kamu tipe nggak setia nih, gitu ya. Oh, kamu money oriented ini, bisa di sana juga. Jadi orang ini kayak yang merasa bahwa apakah Januari awal ini saatnya aku diam dulu, aku pasif dulu dari kamu. Aku berani dulu menolak, gitu ya. Misalnya kalau kamu tuh selama ini sering minta-minta sama dia, misalnya gitu ya. Udahlah, aku tolak. Aku nggak mau kasih lagi, gitu loh. Terlalu sulit ternyata memuaskan kamu, gitu ya. Dan kamu harus dibawa ke fakta, gitu loh. Bahwa permintaan kamu itu terlalu nonsen, terlalu tidak masuk akal, berlebih-lebihan kamunya. Nah, dia di sana ya. Oh, kamu gak butuh cintaku ternyata. Tadi,
Oh, kamu melihat hanya apa yang ada padaku. Tidak kamu lihat jiwaku gitu ya. Kamu mengcompare cintaku itu harus ditunjukkan dengan bentuk pengorbanan gitu ya. Aku nggak mampu lagi di situ. Nah, jadi untuk Januari ini bisa yang tadinya dia ngasih sama kamu, dia bisa tahan ya, dia nggak ngasih lagi. Yang selama ini dia hanya diam-diam aja ngelihat pola lakunya kamu. Misalnya kamu chatting-chattingan sama orang lain, selama ini dia diam-diam aja gitu ya. Atau kamu terlalu sibuk dengan sosialitanya dia diam-diam aja. Kamu minta ini, minta itu, dia kabulkan saja. Nah, Januari awal coba aku berubah dulu. Gitu dianya ya. Aku jangan pakai pola lama dulu untuk ngadapin kamu, Aquarius. Tapi ingat ya, Aquarius, ini bisa energinya vice versa. Sorry, bukan vice versa, tapi terbolak-balik. Yang mari baca di sini energinya kamu dalam kehidupan nyata, energi dari pasangan kamu. Bisa aja ternyata ini tidak resonate ke kamu. Jangan dikomplain ya. Ini pembacaan energi kolektif, energi orang banyak. Oke? Nah, seperti itu. Jadi dia kayak ngelihat bahwa kamu tidak bertanggung jawab dalam hubungan ini. Kamu terlalu egois ke dia, gitu loh ya. Nah, di sana. Makanya orang ini tuh akan memainkan pola yang berbeda dalam menyikapi kamu, dalam menyikapi relationship kalian. Apa yang diberi oleh dia selama ini akan dia tarik dari kamu. Gitu ya. Tidak akan dia beri lagi di situ. Itulah. Sudah cukup pengorbananku padamu. Gitu ya. Entah pun dia ngaku-ngaku, Mari juga nggak ngerti gitu ya. Tapi itu ya yang Mari tangkap. Ada, jadi kayak yang dia ini meninggalkan enggak ini ya. Bilang putus di sini tuh enggak, bilang cerai bubar gitu dalam hubungan ini enggak. Hanya apa yang dia beri itu tidak lagi. Hanya seperti itu. Gitu ya. Tetap jalan relationship-nya, tapi perjalanannya lebih melambat, lebih slow gerak energinya. Nah, seperti itu. Dia bisa juga melihat kalau kaum Aquarius ini tuh target dan tujuan selalu berubah-ubah. Gitu. Dan itu cukup meresahkan. Sebentar mau, sebentar enggak, gitu ya. Jadi agak sulit dia membaca kaum Aquarius di sini. Gitu lah. Untuk hal yang lebih ringannya, dia kehabisan amunisi, gitu ya. Dia kehabisan amunisi, dia kehabisan bahan bakar untuk mengejar kamu Aquarius, untuk menyeimbangi dirimu. Kayak gitu ya. Kalau ribut-ribut boleh jadi ada, tetapi tidak yang meledak gitu ya. Mungkin hanya menyebabkan rasa ndak enak hati aja gitu. Dianggap oleh dia kalau kamu tuh terlalu manja sama dia. Gitu ya. Jadi sebesar apapun keinginan orang ini dengan kamu, tetapi ketika dia sudah mentok ke batas kemampuannya, ya mau nggak mau dia di situ harus merubah cara dengan kamu gitu ya.
Nah, di sana. Orang ini menunggu kamu. Orang ini menanti kamu. Gitu ya. Sebenarnya orang ini tuh mau banget sama kamu. Tetapi dia mau ada hubungan itu tuh hubungan yang balance. Take and give-nya setimpal. Gitu ya. Bukan hanya satu yang memberi, yang satu lebih banyak menerima. Atau nanti untuk di awal Januari, dia bisa bilang, aku sudah terlalu banyak memberi. Sekarang saatnya kamu yang memberi ke aku. Terlalu banyak kamu menerima. Kembalikan ke aku apa yang sudah kamu dapetin dari aku. Nah, kayak gitu ya. Di sana. Agak menghindar dari kamu, boleh jadi. Ya, karena tujuan dia tuh bikin emosionalnya kamu tuh bergejolak di situ ya. Tapi orang ini juga bisa nangisan ini nanti untuk Januari. Daripada teriakan yang lantang, mungkin lebih banyak derai air mata gitu ya. Mungkin dia akan curhat sama kamu. Betapa pedihnya hati dia gara-gara dirimu gitu ya. Sikapmu gitu loh. Lebih banyak menangis orang ini bisa. Gitu. Atau dia akan menyentuh hatimu gitu ya, biar kamu itu tidak terlalu membebani dia dengan permintaan-permintaan, kemauan-kemauan. Nah gitu. Beberapa ya tadi ya, mungkin kamu tidak setia ke dia, gitu kan? Kamu punya banyak pilihan di sini, dan dia tidak akan menyediakan dirinya untuk berada di etalase ya sebagai pilihan pasangan bagi kamu. Gitu ya di sana. Oke, baik. Aquarius, dalam pembacaan ini hadir energi dari Aquarius ya, energi kamu sendiri di situ, hadir energi dari Cancer, Pisces hadir, Capricorn di sini hadir. Kemudian ada energi dari Virgo, Sagittarius di situ, Taurus hadir. Nah, itu aja ya. Oke, baik. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.